Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan namaku Nur Febrianti. Aku dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab. Dan di video ini kita bakal membahas 3 pertanyaan penting yang sering muncul buat calon guru profesional. Yang pertama, mengapa administrasi supervisi pendidikan itu penting untuk dipelajari oleh calon guru? Yang kedua, bagaimana hubungan antara manajemen dan administrasi dalam upaya mencapai tujuan pendidikan? Dan yang ketiga, peran guru dalam tugas administrasi pendidikan dan kendala-kendala nyata yang sering dihadapi di lapangan. Pertama, kalau kita berbicara tentang urgensi mempelajari administrasi supervisi pendidikan, sebenarnya hal ini menjadi sangat penting karena seorang guru bukan hanya dituntut untuk mengajar di kelas, tetapi juga memahami bagaimana proses pengelolaan pembelajaran itu berlangsung secara menyeluruh. Guru tidak cukup hanya menguasai materi pelajaran, tetapi juga harus mengerti bagaimana sistem sekolah bekerja, bagaimana proses administratif mendukung kegiatan belajar, dan bagaimana setiap keputusan pedagogis yang mereka ambil itu punya implikasi administratif dan manajerial di dalam kelas. Administrasi supervisi itu semacam fondasi yang membantu guru mengetahui bagaimana merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, sekaligus mengevaluasi kegiatan pembelajaran dengan cara yang sistematis dan profesional. Ketika calon guru memahami supervisi, mereka akan lebih siap menghadapi dunia kerja yang nyata, karena mereka dibekali kemampuan untuk melihat kekurangan dalam proses pembelajaran, menerima masukan dari kepala sekolah atau rekan sejawat, serta memperbaiki cara mengajar secara berkelanjutan. Supervisi itu bukan perkara mencari salah guru, tetapi membantu guru berkembang dan menemukan pola pembelajaran yang paling efektif. Bahkan, banyak guru yang akhirnya berkembang pesat karena terbiasa menjalani proses supervisi yang sehat, yang membangun, bukan menghakimi. Dengan mempelajarinya, calon guru jadi lebih profesional, lebih sadar akan tanggung jawabnya, dan lebih mampu memastikan bahwa pembelajaran yang dilakukan benar-benar memberikan dampak yang signifikan kepada peserta pendidik. Administrasi supervisi juga melatih guru untuk berpikir reflektif, membuat keputusan berdasarkan data, dan tidak lagi sekadar mengajar berdasarkan kebiasaan atau intuisi, tetapi berdasarkan perencanaan yang matang dan evaluasi yang jelas. Guru juga memahami administrasi dan supervisi biasanya akan lebih terarah dalam bekerja, lebih rapi dalam dokumentasi, dan lebih siap melakukan inovasi karena mereka terbiasa mengamati, mengevaluasi, dan memperbaiki diri dari waktu ke waktu. Selain itu, pemahaman administrasi supervisi juga membantu guru beradaptasi dengan perkembangan kebijakan pendidikan yang terus berubah, seperti pergantian kurikulum, perubahan standar penilaian, atau penerapan teknologi baru dalam pembelajaran. Guru yang tidak memahami administrasi seringkali kewalahan ketika berhadapan dengan tuntutan-tuntutan baru tersebut. Sebaliknya, guru yang terbiasa dengan supervisi akan lebih cepat menyesuaikan diri karena mereka sudah memiliki pola kerja yang sistematis dan mindset bahwa perubahan adalah bagian dari proses peningkatan mutu pendidikan. Inilah alasan mengapa mempelajari administrasi supervisi itu bukan sekedar teori, tetapi bekal nyata menuju profesionalisme dalam dunia pendidikan. Selanjutnya,
hubungan antara manajemen dan administrasi dalam pendidikan itu sebenarnya sangat erat. Keduanya berjalan berdampingan seperti dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Karena fungsi keduanya saling mengisi dan saling mendukung. Manajemen itu berbicara tentang bagaimana sebuah lembaga pendidikan mengatur strategi, membuat kebijakan, menentukan visi, dan memastikan bahwa segala sesuatu bergerak sesuai arah yang benar. Di tingkat sekolah, manajemen meliputi proses perencanaan program tahunan, penyusunan visi dan misi, pembagian tugas guru, pengelolaan sumber daya, sampai pengambilan keputusan strategis tentang kebijakan pembelajaran. Sementara administrasi lebih banyak berada di ranah teknis dan operasional. Misalnya mengatur dokumen, mengelola data siswa, membuat laporan, menangani arsip, dan menjalankan prosedur yang sudah diterapkan. Administrasi memastikan bahwa hal-hal yang telah direncanakan dalam manajemen dapat diterapkan secara nyata. Jadi, administrasi adalah jembatan yang menghubungkan rencana besar dengan praktik lapangan. Bisa dibilang manajemen menentukan kemana pendidikan itu akan dibawa. Dan administrasi memastikan segala proses tujuan itu berjalan dengan tertib, rapi, dan dapat dipertanggungjawabkan. Kalau manajemen sekolah menetapkan bahwa mereka ingin meningkatkan mutu literasi siswa, maka administrasilah yang memegang semua proses pendukungannya, mulai dari penyusunan program literasi, pembuatan jadwal kegiatan, pencatatan perkembangan siswa, pengelolaan anggaran yang dialokasikan untuk buku atau media baca, sampai melaporkan hasil kegiatan kepada kepala sekolah atau dinas. Semua langkah tersebut berada di wilayah administrasi. Tanpa administrasi yang rapi dan terstruktur, program manajemen tidak akan bergerak secara maksimal. Tanpa manajemen, administrasi tidak punya arah yang jelas. Dokumen akan tetap berjalan, tetapi tidak tahu tujuan akhirnya. Sebaliknya, tanpa administrasi, manajemen tidak bisa diwujudkan. Rencana hanya akan menjadi rencana tanpa tindakan konkret. Disinilah kita melihat bahwa keduanya tidak hanya saling melengkapi, tetapi juga saling membutuhkan. Manajemen memberikan arah dan tujuan, sedangkan administrasi memberikan jalan dan langkah-langkah teknis agar tujuan itu dapat dicapai. Selain itu, manajemen dan administrasi juga bekerja bersama dalam hal evaluasi. Manajemen melakukan evaluasi pada tingkat kebijakan dan program, sementara administrasi menyediakan data dan bukti pelaksanaan yang dibutuhkan untuk proses evaluasi tersebut. Artinya, tanpa administrasi yang baik, manajemen tidak dapat mengambil keputusan yang akurat karena tidak ada data yang lengkap dan valid. Begitu pula sebaliknya, administrasi perlu arahan manajemen untuk mengetahui apa saja yang harus dicatat dan dilaporkan. Jadi, keduanya saling melengkapi dalam satu sistem yang sama-sama bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Hubungan ini ibarat mesin yang bekerja serampak. Manajemen sebagai mesin penggerak utama dan administrasi sebagai bagian-bagian teknis yang memastikan mesin itu berjalan halus tanpa hambatan. Terakhir, kita masuk ke pembahasan mengenai peran guru dalam tugas administrasi pendidikan serta kendala yang mereka hadapi di lapangan. Banyak orang mengira guru hanya bertugas mengajar, padahal kenyataannya guru memegang peran administratif yang cukup besar dan sangat menentukan kelancaran proses pendidikan di sekolah. Seorang guru bukan hanya berdiri di depan kelas dan menyampaikan materi, tetapi juga berperan sebagai pengelola informasi, pencatat perkembangan siswa, penyusun laporan, sekaligus penghubung antara sekolah, orang tua, dan masyarakat.
Guru harus menyusun RPP atau perangkat pembelajaran sebagai dasar untuk mengajar, mencatat nilai setiap siswa, menginput data ke dalam sistem sekolah, memonitor perkembangan akademik maupun perilaku siswa, serta membuat catatan khusus jika ada masalah yang perlu ditindaklanjuti. Mereka juga harus berkomunikasi dengan orang tua, baik melalui rapat wali murid maupun komunikasi individual ketika suatu masalah muncul. Selain itu, guru mengikuti rapat-rapat rutin dengan kepala sekolah dan sesama guru, menyusun laporan kegiatan, serta memastikan semua data administrasi sesuai dengan standar sekolah maupun kebijakan pemerintah. Semua ini menjadi bagian dari tanggung jawab guru karena pendidikan tidak hanya sebatas pencapaian materi, tetapi juga proses pendokumentasian agar perkembangan siswa bisa ditelusuri dan dievaluasi dengan jelas. Administrasi menjadi bukti apakah pembelajaran berjalan sebagaimana mestinya, apakah siswa mengalami kemajuan, dan apakah guru telah menjalankan tugasnya secara profesional. Tanpa administrasi yang rapi, proses evaluasi akan sulit dilakukan, sehingga banyak keputusan pendidikan yang nantinya tidak didasarkan pada data yang akurat. Selain itu, guru juga terlibat dalam pelaksanaan kurikulum, ikut supervisi, menjadi pembina kegiatan, hingga terlibat dalam pengelolaan sarana belajar. Guru sering dipanggil untuk mengikuti berbagai pelatihan, workshop, atau kegiatan peningkatan profesionalisme yang semuanya juga memerlukan kelengkapan administrasi seperti laporan kegiatan, portofolio, atau dokumen pendukung lainnya. Tidak jarang guru juga diminta membantu kegiatan sekolah seperti lomba, kegiatan keagamaan, peringatan hari besar, atau program-program khusus yang dicanangkan sekolah maupun pemerintah. Yang sering tidak terlihat oleh masyarakat adalah bagaimana guru harus menjalankan semua tugas tersebut sambil tetap mengajar, mempersiapkan materi, dan mendampingi siswa sehari-hari. Inilah yang membuat tugas guru sebenarnya sangat kompleks. Mereka harus membagi waktu secara bijak antara tugas mengajar dan tugas administratif. Dan seringkali keduanya memiliki beban yang sama besar. Bahkan banyak guru yang menyelesaikan administrasi pada malam hari di rumah. Setelah seharian mengajar, karena waktu di sekolah tidak cukup untuk menyelesaikan semuanya. Kenyataan lapangan ini menunjukkan bahwa administrasi pendidikan merupakan bagian yang tidak bisa dihindari dalam profesi guru. Dan memahami bagaimana mengelola administrasi dengan baik sejak awal akan sangat membantu guru ketika mereka sudah benar-benar terjun ke bekerja. Guru yang sudah terbiasa mengatur waktu, mengelola data, dan menyelesaikan tugas administratif dengan rapi biasanya akan lebih lancar dalam melaksanakan tugas-tugas lainnya dan tidak mudah kewalahan saat tuntutan pekerjaan meningkat. Secara keseluruhan, pembahasan mengenai peran guru dalam proses pendidikan menunjukkan bahwa tugas guru jauh lebih kompleks daripada sekedar mengajar di kelas. Guru tidak hanya berfungsi sebagai penyampai materi pembelajaran, tetapi juga bagaimana pengelola proses belajar, pembimbing, motivator, serta penggerak lingkungan belajar yang kondusif. Selain itu, guru memiliki tanggung jawab administratif yang cukup besar, mulai dari penyusunan perangkat pembelajaran, pengelolaan data siswa, pelaksanaan evaluasi, hingga pelaporan perkembangan belajar. Tantangan-tantangan yang muncul di lapangan seperti beban administrasi yang tinggi, keterbatasan sarana, serta tuntutan kurikulum yang terus berkembang, menuntut guru untuk lebih adaptif, kreatif, dan profesional. Dengan memahami berbagai peran dan tanggung jawab tersebut, dapat disimpulkan bahwa kualitas pendidikan sangat bergantung pada kemampuan guru dalam menyeimbangkan tugas pedagogis dan administratif secara efektif. Oleh karena itu,
Dukungan dari sekolah, pemerintah, dan berbagai pihak terkait sangat penting untuk memastikan guru dapat menjalankan tugasnya secara optimal demi tercapainya tujuan pendidikan yang bermutu dan berkelanjutan. Nah, teman-teman, itulah pembahasan lengkap kita tentang pentingnya mempelajari administrasi supervisi pendidikan. Bagaimana manajemen dan administrasi saling berkaitan dalam mencapai tujuan pendidikan, serta seperti apa peran guru dalam tugas administrasi beserta berbagai kendala yang mereka hadapi di lapangan. Pada akhirnya, kita bisa melihat bahwa dunia pendidikan itu bukan hanya tentang proses mengajar, tapi juga tentang bagaimana seluruh sistem diatur dengan baik supaya pembelajaran benar-benar berjalan efektif. Seorang guru profesional bukan hanya ahli dalam menyampaikan materi, tetapi juga mampu mengelola kelas, memahami prosedur administrasi, bekerja dalam struktur manajemen sekolah, dan terus mengembangkan dirinya melalui proses supervisi. Semoga penjelasan ini bisa membuka wawasan kita semua bahwa administrasi dan supervisi itu bukan beban, tetapi bagaimana penting dari proses profesionalisasi guru. Justru dari sanalah kualitas pengajaran bisa meningkat, kolaborasi antar guru bisa terbangun, dan tujuan pendidikan bisa dicapai dengan lebih terarah. Terima kasih sudah mengikuti penjelasan ini sampai akhir. Jangan lupa untuk terus belajar, terus berkembang, dan terus berkontribusi dalam menciptakan pendidikan yang lebih baik. Sampai jumpa dan semoga pembahasan di video ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.